Baiklah, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Waduh, gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Senang sekali dapat melihat teman-teman semua, anak-anak kaum muda di tempat ini yang selalu semangat, yang selalu setia di dalam melayani Tuhan. Karena percaya atau tidak percaya, kitalah pilar dari bangsa ini. Masa depan bangsa ini ada di tangan orang-orang muda. Bagaimana perilaku orang muda, itulah yang akan nanti menentukan bagaimana kehidupan bangsa negara Republik Indonesia ini, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, untuk membentuk karakter anak muda yang baik, yang mentalnya kuat, yang imannya kuat, maka itu juga harus dibarengi oleh firman Tuhan yang selalu kita dengarkan bersama-sama. Di dalam ibadah kaum muda ini, disinilah tempat training center istilahnya, untuk kita diperbaharui dan ditingkatkan, baik itu karakter, baik itu iman dan mental kita dibangun oleh firman Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian untuk mengawal ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Bisa lihat di slide. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini secara bersama-sama untuk kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tuhan tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Tak peduli masa lalu. Bait yang kedua. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Sekali lagi, sampai bersama kita bangkit berdiri.
kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, melalui pujian ini kami mengungkapkan komitmen kami kepada Tuhan bahwa kami akan setia melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kami, kendati pun kami memiliki banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan dan banyak sekali gelombang yang harus kami lalui. Namun kami yakin dan percaya Tuhan menemani kami di tengah kami menjalani hal-hal tersebut. Dan kami berkomitmen akan setia sampai akhir kehidupan kami, melayani Tuhan dan mengiring Tuhan sampai pada kesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa selalu bagi teman-teman kami, rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka dapat meluangkan waktu beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami, beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tetap bangkit berdiri teman-teman sekalian, tetap bangkit berdiri. Masih muda loh, kok masih muda, kok mau duduk aja. Hari ini kita akan bersukacita bersama-sama. Hari ini kita akan menaikkan satu pujian sukacita, tinggi nama-Mu dipuji. Yuk kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Yuk. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Dan dasar dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, amin. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama-sama, yuk. Bersama Roh-Mu, amin. Ku pasti yuk menang, amin. Yuk. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lagi yuk. Amin. Sekali lagi. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Hari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan. Iman berikan ku kekuatan. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh Tuhan. Yo. Bersama Roh pasti menang. Ku pasti menang. Yo. Yo. Segenap hati, Raja sekali lagi keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan
Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan jika ada dari teman-teman, dari pemain musik. Ada? Ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, barangkali ingin bersaksi? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Oke. Tandanya diam berarti tandanya tidak ada, biar saja begitu. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, teman-teman sekalian, dan kita akan persiapkan hati kita, dan kita akan memberikan persembahan ya. Ya, kita akan memberikan persembahan kita persiapkan persembahan kita, dan kita juga persiapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bejanam. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, amin, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku rendahku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Bapa. Gairahku, kehendakku, untuk kemuliaan-Mu. Bersama kita bangkit berdiri teman-teman. Ku menyembahmu, tersungkurku di kaki. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Melepaskan cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu, untuk kemuliaan-Mu, mengiring
masuk dalam rencanamu Bapa. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah beri kami Tuhan kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala kekurangan kami. Kiranya Tuhan mau memakai saya sebagai saluran berkat-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Engkau inginkan. Kiranya Tuhan juga memberkati yang mendengarkan Tuhan dengan tanah yang baik. Kiranya Tuhan apa yang kami terima pada malam hari ini bisa menguatkan iman kami. Tuhan berhadiratlah di tengah-tengah kami. Tuhan menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kaum remaja, kaum muda dan pekerja muda yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat streaming ya. Kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Alkitab. Kita akan baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang Alkitab yang terpercaya, yaitu bahwa Alkitab kita ini mencatat fakta-fakta historis yang secara umum bisa kita percaya. Ya, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Ya, kemudian kita juga belajar tentang Alkitab otoritas. Ya, kita belajar bahwa Allah benar-benar telah berfirman. Allah itu mewahyukan dirinya dan firman-Nya itu dicatat dalam buku-buku dalam Alkitab. Ya. Ini dibuktikan dengan banyaknya nubuatan dalam Alkitab yang sudah digenapi. Artinya Allah itu nyata, Allah itu benar-benar ada. Dan firman Allah itu ada di dalam Alkitab. Sehingga Alkitab itu menjadi berotoritas atas seluruh hidup kita. Nah, yang terakhir kita belajar tentang Alkitab yang tanpa salah. Di mana tulisan asli dari Alkitab ini tidak mengandung kesalahan. Tidak mengandung kesalahan maksudnya tidak bersalah dalam apa yang diajarkannya. Nah, ini adalah doktrin yang penting, tapi bukan yang terpenting sebenarnya ya. Karena kalau misalnya saja ada yang menganggap bahwa Alkitab ini mengandung kesalahan, itu tetap tidak bisa dipakai untuk menganulir kekristenan. Karena kalau Allah ada dan Yesus benar-benar bangkit, maka kekristenan itu tetap benar, terlepas dari apakah Alkitab itu mengandung kesalahan atau tidak. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa tulisan asli dari Alkitab itu tidak mengandung kesalahan dalam apa yang diajarkannya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, Alkitab itu isinya itu bukan satu buku, ya. Jadi Alkitab itu isinya terdiri dari banyak buku. Nah, bagaimana kita bisa menentukan buku apa saja yang layak dimasukkan dalam Alkitab? Nah, malam
malam ini saya akan membagikan tentang Alkitab yang lengkap. Kita akan bicara mengenai proses kanonisasi, ya. Proses penyusunan isi dari Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi kita akan belajar sejarah terbentuknya Alkitab. Nah, ini mungkin ini terlalu panjang mungkin ya kalau dibicarakan secara lengkap. Tapi semoga saya bisa membagikan sebagian saja yang bisa membuka wawasan kita sekaligus menguatkan iman kita ya. Nah, Kak Daud itu 3 tahun yang lalu sudah pernah membahas tentang kanonisasi ya, bisa dicari di YouTube. Nah, malam ini saya membagikan yang agak berbeda supaya bisa melengkapi. Pertama, kanon itu apa? Secara harafiah, arti kanon itu adalah tongkat pengukur atau tolok ukur. Kita baca lagi 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenarannya. Tulisan yang diilhamkan Allah adalah firman Allah itu sendiri. Dan firman Allah itulah yang menjadi tolok ukur. Apakah ada kesalahan dalam hidup kita? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Nah, itu dapat kita ketahui dari tulisan yang diilhamkan Allah. Karena itu kanon dalam konteks teologis artinya adalah daftar kitab atau surat-surat yang diilhamkan oleh Allah. Ya. Kanon dalam konteks teologis itu artinya adalah daftar kitab atau surat-surat yang diilhamkan oleh Allah. Nah, kitab-kitab yang kanon ini dikumpulkan ke dalam satu volume dan dinamai Alkitab. Ya, nah, kita menggunakan Alkitab itu menjadi tolok ukur untuk menentukan kebenaran dari semua hal. Dalam Alkitab itu ada 2 kanon, kanon Perjanjian Lama dan kanon Perjanjian Baru. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah berpikir ya, kenapa yang ada di Perjanjian Lama, PL, itu 39 kitab. Kenapa yang di Perjanjian Baru atau PB itu 27? Nah, proses kanonisasi kitab-kitab ini tidak terjadi begitu saja. Ya, tapi melalui proses yang panjang dan rumit. Karena tidak ada suara dari langit yang berbicara, hai, firmanku itu ada di kitab A, B, C, D, tidak ada, tidak pernah ada ya. Jadi umat Tuhan itu harus berusaha mengenali kitab mana saja yang diilhamkan oleh Allah. Dan ini bisa salah. Nah, kalau sebuah kitab yang bukan firman Allah dikanonkan ke dalam Alkitab, maka Alkitab itu tercampur dengan tulisan asing, tulisan yang tidak diilhamkan oleh Allah. Sebaliknya kalau ada kitab yang diilhamkan Allah, tapi tidak dikanonkan, berarti Alkitab itu tidak lengkap. Jadi walaupun yang meresmikan sebuah kanon itu adalah gereja, tapi gereja itu sebenarnya tidak berkuasa untuk mengubah yang bukan firman menjadi firman. Ya. Gereja itu hanya berusaha mengenali, menyadari, mengakui, oh ternyata kitab ini adalah firman Allah. Nah, nanti kita akan lihat, ternyata aliran-aliran besar dalam kekristenan itu memiliki kanon yang berbeda. Isi Alkitabnya itu berbeda. Jadi mana yang benar? Alkitab mana yang lengkap? Kita akan masuk ya ke proses kanonisasi. Nah, Perjanjian Lama atau PL dari Alkitab kita itu ada 39 buku. Ya. Secara isi ini sama persis dengan kitab sucinya orang Yahudi. Ya. Memang di sana itu jumlahnya lain ya. Di kitab mereka itu jumlahnya 22 atau 24. Itu karena beberapa buku itu digabung jadi satu. Misalnya 1-2 tawarikh itu menjadi tawarikh gitu ya.
kemudian 12 kitab nabi kecil itu Hosea, Yoel, Amos, Obadja dan seterusnya itu dijadikan satu buku. Itu. Jadi isinya sebenarnya sama walaupun jumlah bukunya itu berbeda. Tapi PL-nya orang Katolik itu lain dengan PL kita. Gereja kita, Pantekosta, itu Alkitabnya adalah Alkitab Protestan. Ya. Nah, kalau saudara kita Katolik menggunakan Alkitab Deuterokanonika. Mungkin saya singkat saja jadi Deutero gitu ya. Enggak ada maksud apa-apa, cuma supaya enggak keserimpet gitu. Nah, antara Alkitab Protestan dengan Katolik ada perbedaan. Kita ini di pihak Protestan, ya. Karena itu saya akan berusaha menunjukkan kenapa kita menggunakan Alkitab Protestan, bukan Alkitab Deutero. Tapi kita dalam negara Pancasila itu tetap menjunjung toleransi, ya. Kita itu berbeda pandangan dengan saudara kita Katolik maupun agama-agama yang lain, tapi kita tidak perlu saling membenci. Ya, toleransi itu bukan menerima semua pandangan. Kalau kita sudah satu pandangan, apanya yang harus ditoleransi? Ya. Jadi kalau ada namanya toleransi itu pasti ada perbedaan, tapi tetap saling menghargai. Ya, ini supaya jelas karena di sini ada TNI ya. Nah, apa bedanya antara Alkitab kita dengan Alkitab Deutero? PL dari Deutero itu berisi 46 buku. Ya. Ada 7 buku yang tidak ada di Alkitab kita, yaitu Yudit, Tobit, 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, dan Baruk. Selain itu ada tambahan 1 pasal di kitab Ester dan 2 pasal di kitab Daniel. Deuterokanonika itu artinya apa sih? Malam ini mungkin kita akan ada banyak istilah dan nama-nama yang baru. Deuterokanon artinya adalah kanon kedua. Ini sering disalahartikan sebagai kanon level kedua. Ya. Jadi ada yang mengira bahwa Deuterokanon itu artinya 7 buku yang tadi itu nilainya lebih rendah dari kitab-kitab yang lain. Tapi ini salah. Orang Katolik itu percaya bahwa 7 buku itu setara dengan 5 kitab Musa, setara dengan Mazmur, Yesaya, dan lain-lain. Hanya saja dikanonkan belakangan, makanya disebut kanon kedua, tapi bukan kanon tingkat kedua. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Konsili Trento tahun 1546, hal ini diperdebatkan ya. Jadi sebelum konsili ini sebenarnya 7 buku itu sudah dipakai oleh gereja. Tapi kebanyakan menganggap levelnya itu berbeda dari kitab yang lain. Nah, dalam konsili Trento ini akhirnya diputuskan bahwa levelnya dianggap setara dengan kitab-kitab yang lain. Barang siapa yang menolak, dia terkutuk. Terkutuk itu maksudnya masuk neraka. Ini keputusan konsili waktu itu. Dan keputusan ini bersifat mengikat, tidak bisa dicabut. Nah, kita kan menolak ya tadi 7 kitab tadi. Berarti kita masuk neraka dong. Ya, kita tidak perlu baper ya. Ini kita itu sedang belajar sejarah. Nanti kita pelajari apa alasannya kita menolak Alkitab Deutero. Selain Protestan dan Katolik, sebenarnya masih ada Kristen Ortodoks. Ya, setahu saya, rata-rata aliran Kristen Ortodoks itu menerima Deutero. Mereka menerima Deutero. Bahkan ada beberapa kitab lain yang mereka terima. Jadi bukan cuma 7. Tapi sepanjang yang saya tangkap ya, mereka itu membedakan levelnya. Jadi yang 39 kitab itu dianggap lebih berotoritas. Jadi kita tidak mempermasalahkan yang itu. Yang jadi masalah sekarang adalah apakah benar 7 buku itu setara dengan kitab-kitab yang lain. Karena kalau benar berarti Alkitab kita itu tidak lengkap.
Nah, apa kriterianya untuk sebuah kitab itu bisa dikanonkan ke dalam PL, dalam perjanjian lama? Ya, untuk mempersingkat waktu kita tidak membicarakan yang 39 buku ya, karena semua aliran Kristen sudah menerima itu. Tinggal yang 7 buku ini, kita akan membahas 2 kriteria saja. Pertama, apakah buku-buku itu diterima sebagai kanon oleh orang Yahudi? Kedua, apakah orang Kristen sendiri sejak awal menerima buku-buku itu sebagai kitab suci? Saudara kita dari Katolik akan mengatakan bahwa buku-buku Deutero ini sudah diterima orang Yahudi sejak sebelum zaman Tuhan Yesus. Buktinya adalah Septuaginta. Nah, Septuaginta ini adalah kitab suci orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, menurut legenda, Septuaginta ini diterjemahkan oleh 70 orang penerjemah. Karena itu diberi lambang LXX, itu angka Romawi 70 artinya ya. Dan ke-70 orang ini masing-masing menerjemahkan secara terpisah. Kemudian ketika dibandingkan ternyata sama persis, yaitu legenda. Ya. Nah, diperkirakan Septuaginta ini adalah kitab suci yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Padahal di dalam Septuaginta itu ada 7 buku tadi. Nah, lalu bagaimana? Ya begini ya. Septuaginta adalah terjemahan, bukan kanon. Kalaupun 7 buku Deutero itu ada dalam Septuaginta, tidak serta-merta berarti orang Yahudi itu menganggap buku-buku itu sebagai firman Allah. Tidak otomatis berarti mereka memandang buku itu sama levelnya dengan Taurat. Bahkan Protestan sendiri pernah menyisipkan 7 buku itu ke dalam Alkitab Protestan. Ya. Tapi dengan pemahaman bahwa yang 7 buku ini tidak setara dengan yang lain. Kemudian ada sejarawan Yahudi yang bernama Josephus, yaitu hidup sejaman dengan Rasul Yohanes. Dia menulis begini ya, kami, maksudnya orang-orang Yahudi, itu memiliki 22 buku yang mencakup sejarah segala masa, maksudnya dari penciptaan sampai saat itu gitu ya. Nah, buku yang layak dipercayai, dan diantaranya 5 adalah buku Musa, terus yang adalah buku nabi-nabi dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini jelas ditulis ada 22 buku yang dipercaya oleh orang Yahudi. Nah, ingat tadi bahwa 22 buku itu isinya sama dengan 39 buku dalam PL kita. Kemudian juga Josephus menulis ini. Sejak zaman Artasasta sampai ke zaman kita, telah ditulis sejarah yang lengkap, tapi tidak dipandang sejajar nilainya dengan tulisan-tulisan yang dulu, karena tidak adanya kelanjutan garis nabi. Zaman Artasasta itu adalah zaman Esra, Nehemia, dan Maleaki. Nah, ini artinya orang Yahudi memang membaca kitab-kitab yang lain, termasuk 7 kitab tadi yang ditulis setelah zaman Maleaki. Tapi kitab-kitab itu tidak dipandang sebagai kitab suci. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang diterima oleh orang Yahudi sebagai kitab suci hanya 39 buku. Dan ini nantinya dikanonkan secara resmi oleh Rabi Yahudi itu setelah zaman Tuhan Yesus. Kriteria kedua, apakah diterima oleh jemaat mula-mula? Nah, perdebatan kanon PL ini ya, perjanjian lama ini, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Konsili Trento. Nah, pada abad keempat, buku-buku ini diperdebatkan oleh Bapak Gereja Agustinus dan Jerome. Ya, Agustinus itu menerima kitab-kitab Deutero tadi, sedangkan Jerome menolak. Kemudian mundur abad ketiga, ada perdebatan antara Origen yang menerima
kitab Deutero, dengan Julius Africanus yang menolak. Tapi kalau kita mundur lagi pada abad kedua, hanya ditemukan 2 daftar kanon. Daftar Bryennios dan daftar Melito dari Sardis. Keduanya tidak memuat 7 kitab tadi. Jadi kitab-kitab Deutero itu sepertinya baru mulai populer sebagai kanon pada abad ketiga dan keempat. Lalu bagaimana dengan zaman Tuhan Yesus? Kita coba baca Lukas 11 ayat 50 sampai 51. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata padamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa nabi yang mati martir terakhir adalah Zakaria. Zakaria itu nabi yang sejaman dengan Maleaki. Kenapa Tuhan Yesus hanya mengatakan sampai pada zaman itu? Karena setelah zaman Maleaki sampai pada zaman Tuhan Yesus itu sudah tidak ada nabi di Israel. Jadi pada zaman Yesus dan para rasul pun kitab-kitab Deutero itu tidak dianggap sebagai kitab suci. Artinya yang memenuhi 2 kriteria ini sepanjang yang saya pelajari adalah 39 buku. Berarti PL kita itu sudah lengkap. Terus bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab Deutero? Apakah boleh dibaca? Setiap gereja itu punya kebijakan sendiri. Saya tidak tahu kalau gereja kita itu kebijakannya bagaimana. Nah, menurut saya mungkin boleh-boleh saja ya. Tapi yang 39 kitab itu apa sudah dibaca dulu gitu. Itu yang lebih penting. Nah, saran saya baca dulu Alkitab kita. Kapan-kapan kalau sudah baca semua, terus ada waktu senggang, nganggur, ya boleh untuk menambah wawasan sejarah. Tapi harus diingat bahwa kita tuh tidak mengakui buku-buku itu sebagai firman Allah. Ya. Oke. Sekarang perjanjian baru atau PB. Catatan sejarah tentang proses kanonisasi PB itu lebih lengkap. Jadi kita bisa mengikuti bagaimana rumitnya sampai diresmikan 27 buku itu sebagai PB. Tapi umumnya umat Kristen itu setuju dalam menerima 27 buku ini. Ya. Mungkin ada Kristen Syria yang agak berbeda, tapi bisa dibilang secara universal 27 buku ini diterima. Dalam perjalanan proses kanonisasi PB ada 4 tingkatan penerimaan bapak-bapak gereja terhadap buku-buku yang muncul di waktu itu. Tingkatan tertinggi adalah Yang tingkatan tertinggi adalah buku-buku yang segera diterima secara universal. Bisa dibilang tidak pernah diragukan. Tingkat kedua adalah buku-buku yang sempat diragukan, tapi kemudian diterima ke dalam kanon. Tingkat ketiga adalah buku-buku yang dianggap berharga, boleh dibaca, tapi tidak dimasukkan dalam kanon. Tingkat terbawah adalah buku-buku yang tidak pernah dipertimbangkan untuk masuk dalam kanon. Sejak semula langsung ditolak. Ya. Kita akan mulai dari tingkat pertama. Buku-buku yang tidak pernah diragukan adalah 4 Injil, Kisah Para Rasul, 10 surat Paulus, ya, surat Paulus ada 13, yang langsung diterima itu ada 10. Kemudian 1 Yohanes dan 1 Petrus. Nah, kalau kita lihat di sini, sebagian besar PB itu sudah langsung diterima sejak pertama kali buku-buku atau surat-surat itu beredar. Nah, dari 27 buku dan surat, ada 17 diantaranya yang langsung diterima. Tingkat kedua,
adalah buku-buku dan surat-surat yang diragukan untuk sementara, tapi kemudian diterima ke dalam kanon. Yaitu 3 surat Paulus, itu adalah 1 Timotius, 2 Timotius, dan surat Titus. Kemudian Ibrani, Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini sebenarnya yang terus sampai agak lama ini penerimaannya kitab Wahyu ini. Banyak yang menolak sebenarnya ya, tapi kemudian akhirnya dikanonkan. Nah, kenapa kok diragukan? Sebagian besar itu karena tidak bisa dipastikan siapa penulisnya. Jadi kalau diteliti teksnya ya, bagaimana cara bahasanya, gaya bahasanya, terus kosakata apa yang biasa dipakai dan sebagainya. Sebagian bapak-bapak gereja itu meragukan keaslian penulisnya. Dan sampai sekarang pun setelah dikanonisasi ya, para sarjana perjanjian baru itu masih memperdebatkan siapa penulis asli dari surat-surat ini. Jadi kenapa kok akhirnya surat-surat ini diterima? Ya. Pertama karena buku-buku dan surat-surat itu ditulis sekitar abad pertama. Waktu itu masih jarang muncul Injil-Injil yang palsu. Jadi kalaupun gaya bahasanya berbeda, mungkin itu ditulis oleh teman dari para rasul. Alasan kedua adalah karena ajarannya masih bersifat ortodoks. Ini lain dengan aliran ortodoks ya. Ajarannya itu bersifat ortodoks, maksudnya itu masih sesuai dengan ajaran dari kitab-kitab yang sudah diterima sebelumnya. Kemudian tingkat ketiga adalah buku-buku yang boleh dibaca. Bahkan sempat ada yang menganggap ini kitab suci. Tapi akhirnya tidak masuk dalam kanon. Di sini ada 1 Klemen, Didake, Gembala Hermas, surat Polikarpus kepada jemaat Filipi, dan surat-surat Ignatius. Kemudian tingkat keempat adalah buku-buku yang tidak pernah dipertimbangkan untuk masuk dalam kanon. Kebanyakan dari daftar ini adalah tulisan dari aliran sesat yang dinamai aliran Gnostik. Tapi bahkan orang-orang yang mendukung Gnostik sendiri tidak menganggap buku-buku ini sebagai kanon. Yang masuk di tingkat terakhir ini misalnya Injil Barnabas, Invensi Gospel of Thomas. Jadi ini maksudnya itu cerita Tuhan Yesus pada waktu masih kecil. Proto Evangelium of James, ini juga cerita sebelum Tuhan Yesus lahir. Kemudian ada Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, dan masih banyak lagi Injil-Injil yang palsu. Kenapa bisa yakin bahwa itu palsu? Pertama, karena tidak ditulis pada abad pertama. Seperti Injil Barnabas itu ditulis sekitar abad ke-14. Kemudian juga ditolak karena pengajarannya itu tidak bersifat ortodoks. Ya. Coba kita baca ya, Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti padanya. Maka janganlah engkau mendengarkannya, perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, Musa adalah nabi yang dipilih Tuhan dengan meneguhkan, diteguhkan dengan banyak mujizat. Gitu ya. Allah itu ingin menunjukkan pada bangsa Israel, ini loh Musa ini benar-benar nabiku. Nubuatan dan firman yang disampaikan oleh Musa itu benar-benar dari aku. Nah, dari Musa ini kita menerima kitab Ulangan. Ya. Salah satu kitab yang tertua dalam Alkitab kita. Di sini Allah sudah mewanti-wanti
nanti kalau ada yang mengaku nabi, dia bernubuat dan tidak terjadi, dia itu bukan nabiku. Jangan takut pada orang itu. Tapi kalau dia bernubuat dan benar-benar terjadi, jangan terburu-buru, jangan langsung percaya. Kalau dia mengajarkan kepadamu untuk mengikuti Allah lain, dia itu nabi palsu. Kalau orang ini membawa wahyu yang lain, yang dari yang sudah ada, yang berbeda dari yang sudah ada, dia itu nabi palsu. Jangan kamu dengarkan dia. Jadi di sini Allah ini sudah mengantisipasi ya, kalau nanti muncul Injil-Injil yang palsu, tolak itu. Allah kita itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu tidak mungkin firman-Nya itu dihapus. Bahkan Yesus sendiri tidak menghapus hukum Taurat. Coba kita baca Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ini berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kalau kepercayaan lain itu biasanya mereka bilang, ini loh, ini adalah firman yang baru. Yang lama itu sudah dibatalkan, ya. Yang lama itu salah, yang betul itu yang ini, yang saya bawakan sekarang ini. Nah, tapi Allah kita itu tidak begitu. Firman-Nya itu tetap sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada Injil yang ajarannya lain dengan ajaran ortodoks, seperti buku-buku tadi ya, berarti itu bukan firman Allah. Coba saya mau ngambil waktu sedikit ya untuk kasih contoh isinya Injil yang palsu itu. Jadi kita lihat lain ajarannya. Misalnya invensi Gospel of Thomas. Nah, di sini penulisnya itu mendompleng namanya Thomas. Sebenarnya bukan Thomas yang nulis. Dia pura-pura pakai namanya Thomas supaya diterima Injilnya. Dan ini ditulis pada abad kedua. Jadi Thomas itu sudah mati. Tidak mungkin ini asli gitu ya. Nah, ceritanya di sini adalah misalnya Tuhan Yesus waktu kecil itu dia membuat burung-burungan dari tanah liat. Kemudian dia tepuk tek gini, terbang burungnya, jadi burung sungguhan. Ya, mungkin kita pernah dengar ini. Ya, atau mungkin suatu saat kita akan dengar ini. Jadi kita tahu asalnya dari mana. Oke. Juga ada cerita tentang Tuhan Yesus waktu masih kecil itu, dia kesal sama temennya, ya, disenggol gitu. Terus dia kesal, ada kayak kolamnya itu jadi hilang gitu. Nah, pokoknya Tuhan Yesus ini kesal sama anak kecil, dia menghukum anak kecil itu sampai mengkeret gitu ya, sampai mati. Nah, itu ada di Injil Thomas. Bukan Injil Thomas, sorry ya. Infancy Gospel of Thomas. Injil Thomas lain lagi. Terus Proto Evangelium of James. Ini adalah cerita tentang Maria sebelum Maria melahirkan. Nah, ceritanya itu menurut Injil ini begini. Jadi Maria itu, orang tua Maria itu namanya Yoakim dan Anna. Ya, ini tidak ada di Alkitab. Kemudian Anna ini tidak bisa punya anak. Kemudian Yoakimnya ini pergi ke padang gurun, dia berpuasa, minta diberi anak. Ketika dia pulang, Marianya sudah mengandung. Anna sudah mengandung. Jadi dikandung tanpa ada hubungan suami istri. Nah, itu menarik sebenarnya. Jadi kalau ada mendengar soal itu, kita tahu asalnya dari mana. Ya. Kemudian dia melahirkan Maria. Maria ini tidak boleh menyentuh tanah yang tidak kudus. Jadi disendirikan gitu, dikuduskan terus. Sampai akhirnya umur 12 tahun, dia itu dipelihara di Bait Allah kalau tidak salah ya. Umur 12 tahun, dia itu hampir waktunya untuk menstruasi. Nah, ketika mau menstruasi, kan tidak boleh, di Bait Allah itu harus suci.
Dan menstruasi itu dianggap darah kotor. Ya. Kemudian akhirnya dia dipilihkan seorang duda untuk dinikahkan. Dudanya ini adalah Yusuf. Nah, katanya Yusuf itu sudah tua sekali, sedangkan Marianya itu masih kecil. Itu, ya. Kemudian setelah terpilih, Maria dipelihara ya, oleh Yusuf sampai dia mengandung bayi Yesus. Kemudian waktu melahirkan, dia tidak melahirkan dengan normal, tapi secara ajaib gitu ya. Jadi lahirnya itu tiba-tiba sudah keluar dari perut. Kemudian Marianya ketika dicek itu masih perawan. Jadi sampai kematian Maria itu masih perawan. Ceritanya itu begitu. Jadi ini adalah Injil yang ditolak baik oleh Protestan maupun oleh Katolik juga mestinya ya. Tapi ya tidak tahu perkembangannya bagaimana nanti terakhir. Oke. Jadi kita sudah belajar bagaimana Injil-Injil itu diserang dari luar ya, dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Kita sudah belajar perjanjian lama itu akhirnya menurut Protestan paling tidak ya, yang benar adalah 39 buku, sedangkan perjanjian baru secara universal diterima 27 buku. Nah, itu sudah menjadi kanon. Kita percaya bahwa Alkitab kita itu sudah lengkap. Tidak ada yang tercecer. Terus apakah mungkin Alkitab kita ini nantinya akan ditambah lagi isinya? Sepertinya kok sudah lengkap. Ya. Karena kalau kita lihat narasi keseluruhan dari PL, Perjanjian Lama, bangsa Israel itu waktu itu masih menantikan Mesias. Itulah Yesus. Jadi Yesus lahir sebagai manusia dan dia melakukan banyak mujizat seperti zaman Musa dulu. Ini menandakan bahwa firman Allah akan disampaikan melalui Yesus. Ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau dulu firman itu disalurkan melalui para nabi, pada zaman akhir firman itu diberikan melalui pengajaran Yesus, pengajaran para rasul. Ya. Kemudian kalau kita lihat narasi keseluruhan dari PB Perjanjian Baru, apa yang kita nantikan? Apakah kita akan menantikan datangnya Mesias lagi? Iya, kita akan menantikan bukan Mesias sebenarnya. Kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim dan raja. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Alkitab kita ini sudah lengkap. Sekarang tinggal bagaimana kita itu menghargai firman Allah. Banyak yang tidak saya sampaikan di sini ya, misalnya bagaimana jemaat mula-mula itu harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan Alkitab. Ya, kita sekarang ini tinggal menerima saja. Mereka itu bertaruh nyawa agar Alkitab itu bisa sampai ke generasi selanjutnya. Tapi kita tidak mau menghargai. Ya, bagaimana itu? Mari kita menghargai Alkitab kita. Alkitab kita ini adalah Alkitab yang terpercaya, Alkitab yang berotoritas, Alkitab yang tanpa salah dalam pengajarannya, dan Alkitab kita adalah Alkitab yang lengkap. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Agung.
sama-sama berdiri. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung, kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung, kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Ku kembali pada jalan keselamatan, kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Doa penutup saya serahkan pada Om Hari. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu adalah firman yang agung, firman-Mu adalah kebenaran, firman yang sudah teruji, firman yang sudah benar Tuhan. Kalau firman-Mu itu adalah kebenaran, itulah yang harus kami taati, itulah yang harus kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab Tuhan begitu rumit, begitu juga banyak pengorbanan untuk mengkanonkan, untuk mendaftarkan segala isi di dalam Alkitab dengan pengorbanan nyawa. Itulah sebabnya Tuhan dengan secara ini membuat kami kehidupan kaum muda remaja semakin mengerti dan semakin Tuhan menghargai tentang firman itu. Dan kalau kami tahu bahwa firman itu adalah kebenaran, itu yang harus kami kerjakan, itu yang harus kami lakukan dalam setiap kehidupan kami.
karena firman-Mu menuntun setiap kehidupan kami Tuhan untuk menjadi manusia yang benar, manusia yang suci, bahkan sampai manusia yang sempurna, manusia yang layak Tuhan, yang dulu Engkau ciptakan sesuai dengan serupa gambar-Mu untuk dikembalikan kembali menjadi manusia yang seperti gambaran-Mu, manusia yang layak untuk menempati Firdaus, itulah kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menambah wawasan bagi kaum muda remaja di tempat ini. Biarlah sungguh-sungguh semakin hari dapat menghargai akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami juga mengucap syukur buat Kak Sony yang sudah saat ini memaparkan firman-Mu. Semakin hari Tuhan pakai berhikmat, akal budi yang daripada Tuhan, supaya pelayanannya semuanya dapat berkenan, menyenangkan hati-Mu, banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan kaum muda remaja di tempat ini Tuhan. Biarlah semakin hari juga Tuhan semakin bertambah-tambahkan jiwa yang baru, jiwa yang lama kuatkan, teguhkan. Jiwa yang sudah undur kembalikan mereka semua untuk kembali mereka boleh beribadah melayani Engkau dengan setia, nama-Mu dipermuliakan. Mereka juga boleh diselamatkan. Yang sekolah, kuliah juga Tuhan tolong beri hikmat, akal budi, kepandaian yang daripada Tuhan supaya mereka juga boleh berhasil dalam studinya, memperoleh nilai yang baik, naik lulus dan nama-Mu dipermuliakan. Yang masih juga mencari sekolah perguruan tinggi, cari pekerjaan, juga mencari jodoh, Tuhan tolong mereka semua, Tuhan buka jalan, berikan juga sekolah perguruan tinggi, pekerjaan yang baik, juga jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan yang bekerja dalam usaha pekerjaannya semua Tuhan, apapun yang menjadi bidang usahanya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sulit ini, biarlah Tuhan juga menolong mereka semua, Tuhan memberkati, sehingga anak-anak-Mu saat diberkati juga dapat menjadi berkat bagi orang lain pula. Yang sakit Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam pergumulan berat Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan, bahkan yang mengalami kelemahan, kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, jauh dekat Tuhan sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih. Sekarang kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.